lalu kita mengangkat tsunami pada waktu kita kan nggak mungkin ya, mengulang tsunami itu kan nggak mungkin dan kita nggak tahu itu peristiwa yang sangat unik sebenarnya. Makanya kita berpikir bahwa penting untuk dibuat. Jadi ide membuat film itu berangkat dari soal ini unik apa enggak, peristiwa ini langka atau tidak, peristiwa ini akan berulang atau tidak. Saya selalu berangkat dari hal-hal itu. Lalu yang kedua soal posibilitas. Saya mungkin enggak misalnya syuting tsunami 2005 lalu Semong itu ini lebih ke argumen-argumen bagaimana saya punya cukup dana ya soal posibilitas. Dana bisa ke sana, lalu juga soal akses, saya kenal nggak? Oh ternyata ketika membuat film Smong, saya sangat terbantu dengan Mbak Z yang membagikan pengalaman-pengalamannya di film itu. Nanti Mbak Z bisa sharing juga. Lalu yang selanjutnya adalah ketika membuat film, saya selalu berangkat bahwa soal posibilitas, soal kedekatan, soal akses, lalu soal keunikan, dan saya berpikir bahwa membuat film itu harus atau belum pernah dibuat berangkat dari peristiwa itu. Jadi ketika kita membuat film, ketika orang lain belum pernah membuat, itu pasti akan menjadi daya tarik. Misalnya, contoh ya, tahun 2014, saya lupa, 2013-15 saya membuat film dengan ide eh, peristiwa-peristiwa yang langka misalnya di Sumba, lalu di beberapa tempat di Indonesia, dan orang lain belum pernah mengerjakannya. Jadi saya selalu berangkat dari hal-hal yang unik, hal-hal yang spesifik untuk saya bisa membuat film. Lalu kalau pertanyaan selanjutnya kan gini, kalau kita punya ide, lalu kita mau buat film, dananya dari mana, dukungannya dari mana? Kalau teman-teman kan sekarang SD, SMP, SMA kan paling tidak sudah punya akses untuk eh, membuat film ya. Saya yakin tugas sekolah mewajibkan teman-teman kadang-kadang membuat video tutorial, membuat tugas yang bercerita dan lain-lain. Itu pengalaman yang penting untuk proses kreatif sesungguhnya. Nah, kalau membuat film ya eh, selalu berangkat dari apa yang kita punya, dari pengalaman, dari modal yang kita punyai. Modal tidak hanya duit, tetapi juga soal akses, juga soal misalnya saya nggak punya kamera, ada handphone. Saya nggak punya alat editing, bisa misalnya ngedit di sekolah dan lain-lain. Atau mungkin ada aplikasi yang bisa memungkinkan untuk bisa kita kerjakan. Saya nggak tahu Mbak, ini waktu sharing saya sampai jam berapa? Ya, Berapa boleh menit? lima, Masih? 5 menit lagi, Bang Tony. Oke, oke Terus ya. tanya jawab ya. Ya, lalu film ini kemana saja? Ketika saya membuat film, saya selalu berpikir, film ini untuk siapa? Film Semong Aceh memang dia diperuntukkan penonton semua umur. Walaupun tadi teman-teman melihat kan ada material footage itu stok ya. Stok hitam putih yang teman-teman lihat yang peristiwa masa lalu tahun 2005 itu kan kadang-kadang ada yang secara etik memang tidak bisa dimunculkan ke publik karena soal etika terlalu gambarnya terlalu kejam, maksudnya ada orang meninggal dan itu sudah kita seleksi semuanya. Nah, kami berpikir bahwa ketika membuat film Semong, ini tuh ditujukan untuk penonton semua umur. Jadi, siapapun bisa menonton, akhirnya tetapi harus hati-hati. Secara desainnya seperti itu. Tujuannya apa? Yang tadi sudah saya jelaskan. Tujuan membuat film Semong adalah untuk pendidikan, untuk pengetahuan bahwa kita berada di wilayah bencana. Yang ketiga adalah untuk ya bagian dari mengingat masa lalu lah, seperti itu. Nah, sampai di sini film Smong sudah kemana saja? Film Smong hingga hari ini sudah ke beberapa festival dan kami berharap film ini tidak hanya diputar di Indonesia dan akan menjadi bagian dari festival penting dunia karena ini menjadi satu alat diplomasi bahwa dan juga untuk berbagi pengetahuan tentang Indonesia, tentang kebencanaan yang ada di Indonesia. Mungkin itu dulu ya Mbak Mm-mm. Revin. Ya, kita Oke, tanya. Bang. Ya. Ya, Bang Wawan, ini untuk teman-teman yang di sekolah, gimana? Udah bisa dibuka ya tanya jawabnya ya. Ini khususnya teman-teman yang SMP, SMA nih ya, yang udah mulai coba-coba bikin film pendek.
udah mulai bikin-bikin video singkat ya. Itu nanti siapa tahu ternyata bakatnya bisa kayak Bang Tony nih jadi sutradara hebat. Bang Wawan? Ya, oke. Iya, gimana ada pertanyaan dari yang di sekolah? Di Insan Madani di SMA-nya ada ekskul film nggak atau ekskul apa ya yang Ayo terkait coba fokus dulu anak-anak, ayo. sinema ya? Mungkin dari Susoh satu pertanyaan bisa, dari Insan Madani Sebentar dari lagi. Mekek. Ya, lagi nanya dulu ini. Iya. Mekek karena lebih banyak ya muridnya, jadi mungkin bisa 2-3 pertanyaan. Ini yang di Susoh nih saya lihat banyakan anak SMP-nya ya. Yuk, sambil menunggu pertanyaan, mungkin Mbak Z nih bisa berbagi sharing pengalamannya ketika syuting dengan Bang Tony. Mbak Z? Ya, halo Iya, Kak. halo Mbak Z. Terima kasih banyak ya sudah hadir ya Mbak Z ya. Ya ampun, ternyata ini yang tadi kita tonton di film ya. Mbak Z berarti sekarang posisinya di mana? Di Banda ya? Banda Aceh? Saya alhamdulillah tahun lalu lulus CPNS dosen di Unimal. Jadi sekarang posisinya lagi di Lok Sumawe. Oh, di Lok Sumawe. Oke, oke. Ya. Mbak Z pernah main-main ke Mekeh atau ke Belang Pidi? Belum pernah. Luas Belum. banget ya Aceh ya. Ya, Ya. gimana Mbak Z mungkin bisa sambil sharing-sharing ya ke teman-teman di sini. Oke. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Kalau udah ada pertanyaan boleh. Ada Boleh, pertanyaan? Pertanyaan Boleh dulu. ini. Ini siapa nih Bang Mahmudi atau siapa nih Bang Wawan pertanyaannya? Ya Ustadz Mahmudi, apa mau yang ditanyakan? Oke, silahkan Bang. Ya, silakan Ustadz Mahmudi kalau mau bertanya. Waktu tsunami Mekeh juga kena kan ya dampaknya ya sampai ke Mekeh ya Aceh Selatan kan? Ya silakan Pak Ustadz. Udah jelas kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudin. Kalau di kampung panggilannya apa ya? Sebelumnya saya juga sutradara yang biasa-biasa saja. Yang penting bisa membuat film yang memang kreatif bagi siswa kita dari SMP. Baik, izin saya bercerita sedikit dengan sutradara kita dengan Bapak Tony Triwan Sangku. Bang, suaranya agak kurang jelas Pak Ustadz. Gimana Bu? Suaranya agak kurang jelas. Mungkin agak dimajuin kali. Jangan terlalu jauh dari layar. Nah. Mana? Mana tuh? Wih, Pak, kenal? Nah, ini lebih jelas, ini lebih jelas. Nah, ya Pak Ustadz ini lebih jelas. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Izin bertanya, Bu, menyangkut dengan Bapak kita, Bapak Tony Triwarsanto, yang memang merupakan sutradara kita ini sejak tahun 2003, Pak ya. Karena ada beberapa profil yang memang saya baca menyangkut dengan Bapak Tony kita ini. Juga menciptakan film yang paling terkenal dulu itu disebut dengan Serambi gitu ya.
yang di tahun 2005, terus Renita di tahun 2009, Walking to the West 2013, terus ada Bulu Mata lagi Pak ya, judulnya itu, yang memang bercerita tentang seseorang yang hidup dalam terasing ya di tanah kelahirannya sendiri. Dan juga ada film yang memang On Big Sumba Family yang memang 12 istri ini Pak ya. Ini saya baca juga gitu, menyangkut dengan apa namanya alur cerita dari film tersebut gitu. Nah, yang menariknya ini yang memang bahasanya film di Serambi ini yang langsung diproduserkan oleh ibu kita Christine Hakim ya. Christine Hakim yang memang sebelumnya itu saya sangat mengagumi beliau Bapak Tony ya, yang memang baru-baru ini film beliau itu yang sangat menggugah hati ya, mencucurkan air mata, yang dengan judul filmnya itu Bila Esok Ibu Tiada ya, yang memang langsung dirilis di tahun November 2024 yang disutradarai oleh Rudi Suwarjo. Nah, izin Pak, ingin saya bercerita sedikit menyangkut dengan film Serambi ini. Yang baru-baru ini begitu saya terdengar bahasanya Bapak yang sutradaranya yang langsung dizoomkan untuk Insan Madani, sehingga menarik saya harus membaca beberapa buku sekaligus sutradara film-film yang Bapak sutradarai gitu. Apalagi di film tersebut, di film Serambi ini yang menceritakan tentang bahwasannya apalagi di film sutradara tersebut ini yang menceritakan tentang bahwa tragedi tsunami yang terjadi di Aceh gitu, yang memang sekarang orang Semilu itu menyebutnya itu Small Aceh. Kalau Aceh yang memang berasal kita dari orang Aceh yang bukan Semilu, ya kan, Semilu itu tsunami Aceh gitu, yang di tahun 2004. Bahkan ini sudah terjadi sebelumnya di tahun 2004. Di Semilu itu udah tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi di tsunami gitu. Maka disebutnya dengan Small Aceh gitu, yang saya tahu. Izin Pak, di Insan Madani ada beberapa guru kita yang memang sudah membuat novel. Ada yang judulnya itu Di Bawah Langit Madani Pak. Di Bawah Langit Madani ini sangat terkenal Pak. Kami sudah membaca buku novel yang dibuat oleh buku kami sendiri yang di Insan Madani Yayasan Aridai Rahman ini, yang menceritakan tentang perjalanan pengetahuan beliau semasa di Insan Madani. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama itu bahwasannya apakah bisa dengan buku yang novel yang sudah diciptakan oleh seorang pengarang dari guru kita sendiri di Insan Madani ini dipopulerkan atau disutradarai oleh Bapak sendiri untuk membuat film? Itu yang pertama. Ini biar lebih menarik Pak. Biar lebih menarik. Kami pun mungkin kalau buku anak-anak kita ini agak, kalau membaca setebal buku yang dibuat itu kadang-kadang hampir 200 halaman, ini akan membuat anak-anak bosan untuk bacanya. Tapi dengan kita membuat satu film yang ada di Bawah Langit Madani ini, saya yakin dengan film itu anak-anak lebih suka menonton. Karena kenapa? Dengan adanya layar, dengan adanya pemerannya siapa gitu. Jadi menarik gitu untuk ditonton gitu. Yang kedua, izin Pak, di Insan Madani ini ada beberapa guru yang sudah memang membuat buku-buku tentang novel. Seperti family saya sendiri Pak, yang memang sedang membuat novel ini sudah 104 halaman kalau nggak salah saya kemarin itu, sudah 104 halaman dengan judulnya itu Jodoh yang Dipertemukan gitu. Saya rasa ini adalah cerita yang memang nyata Pak, ya, cerita nyata yang baik. Yang pertama yang tadi itu sudah keluar bukunya itu, novelnya itu Di Bawah Langit Madani yang tadi. Yang kedua ini sedang mengajukan apa namanya itu teks untuk novelnya yang berjudul itu apa namanya Jodoh yang Dipertemukan. Apakah dengan dua yang saya sampaikan tadi Pak, yang buku kami yang tadi ini belum siap kami sampaikan, kami kirimkan ke tempat produsernya ini, bisa juga dibuat film gitu. Saya rasa seperti itu Pak. Mudah-mudahan dengan apa namanya berbagi yang seperti ini dari pengalaman Bapak Tony ini
apa namanya insan madani ini betul-betul kita ini kontrak kerjanya berjalan lancar Pak dengan adanya film-film yang kita buat untuk ke depannya. Saya rasa seperti itu juga Pak pertanyaannya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Ustadz kayak semangat banget ya. Senang sekali kayak nih ada kehadiran Bang Tony. Silakan mungkin bisa Ya, dijawab terlebih dahulu ya. Bang Tony Terima responnya. kasih Mbak. Terima kasih Pak Ustadz atas pertanyaannya. Jadi apa yang saya kerjakan selama ini itu adalah karya-karya film dokumenter. Kalau Pak Ustadz tadi menceritakan teman-teman sudah membuat novel, lalu saudara Pak Ustadz juga sudah membuat novel, cerita jodoh yang tidak yang sudah apa Di tadi bawah saya lagi madani. ya Di bawah itu lagi madani Pak. ya itu kan menarik sebenarnya ya kalau mau kita buat itu kalau dia sudah berangkat dari materinya novel, lalu ingin dibuat film fiksi, pasti ada cara yang lebih mudah karena naskahnya kan sudah ada, tinggal membreakdown dari novel itu diturunkan menjadi skrip sebagai naskah skenario. Adegan-adegannya apa, misalnya di novel itu ada bab 1, bab 2 sampai bab sekian, tinggal di breakdown saja adegannya, dialognya apa, lalu settingnya apa. Itu bisa dibuat film fiksi ataupun film dokumenter. Dua hal yang mungkin akan sebenarnya ini sedikit saya ingin sharingkan juga bahwa apa yang saya kerjakan adalah film dokumenter dan yang Bapak sampaikan tadi lewat novel itu akan berpeluang untuk menjadi film fiksi. Film dokumenter yang saya kerjakan itu selalu berangkat dari peristiwanya yang asli, yang ada, yang faktual. Mungkin novelnya Pak Ustadz dan saudara-saudara yang sudah eh, terbitkan itu buat buku itu bisa berpotensi menjadi karya dokumenter, iya, karena kadang-kadang film dokumenter juga berangkat dari kisah nyata. Kisah Ya, nyata itu betul, Pak. satu elemen yang paling mendasar dalam film dokumenter. Misalnya tadi Pak Ustadz sudah explore saya bahwa saya pernah membuat film One Big Sumba Family, A Man with 12 Wives. Di Sumba itu saya mengerjakan laki-laki dengan 12 istri, Pak. Oh iya. Itu asli, 12 Pak. istri. 12 istri. Laki-laki dengan 12 istri di Sumba. Ya. Mempunyai anak 56, Ya. mempunyai cucu 260-an cucu. Masya Allah. Dan yang menarik adalah, bukan maksudnya yang unik bagi saya ya. Yang unik bagi saya, Bapak Kepala Desa ini terpilih selama 6 periode pemilihan kepala desa. Kenapa? Karena yang memilih ya anak-anak mereka, istri mereka, Konsumennya ya. mereka. Jadi langgeng gitu, Mbak. Nah, saya selalu berangkat dari hal-hal seperti itu. Faktanya apa, peristiwanya apa, itu yang akan saya kerjakan. Itu film dokumenter. Nah, kalau Bapak Ustadz tadi dan sudah menerbitkan novel, itu akan jauh lebih sederhana. Ada banyak fasilitasi, Pak ya, fasilitasi yang bisa mendukung seseorang untuk bisa mewujudkan film. Fasilitasi ini dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk development script, pengembangan naskah dari ide menjadi naskah, dari novel menjadi naskah film atau skenario itu ada. Di Indonesia itu ada fasilitasi yang bernama saya lupa Indonesian Lab atau apa. Itu menerima proposal terpilih dengan naskahnya lalu didevelop Pak Ustadz. Oh, jadi kayak Didevelop oleh pelatihan ya Bang? ada pelatihan. Jadi ada pelatihan pengembangan ide menjadi naskah, pengembangan dari novel menjadi naskah. Itu ada yang saya lupa. Nah, pemerintah membuka bulan apa ya? Itu biasanya ada fasilitasi itu. Nanti akan share atau kalau enggak nanti ikuti aja maaf Instagram kami Rumah Dokumenter ataupun Silakan di follow ya Pak Ustadz tuh. silakan follow nanti Jadi biar teman-teman update. semua siapa tahu ada update informasi tentang pengembangan atau pendanaan produksi film nanti kami akan share di Instagram Rumah Dokumenter itu. Nah, apa yang saya kerjakan hingga hari ini adalah membuat film dokumenter, jadi saya selalu berangkat dari fakta. Serambi misalnya. Di film Serambi, saya mengikuti Pak Zailani dan Pak Usman. Dua orang yang sama-sama kehilangan. Pak Usman kehilangan anak dan dua anak dan satu istri.
Ya. masih kecil-kecil. Lalu Pak Zailani kehilangan sebagian besar anggota penari kelompok Sedati. Apa yang terjadi? Saya mengikuti dua orang itu sehari-hari di suasana yang kacau, yang Aceh masih pada waktu itu lokasi di Melabu itu sangat mahal, makan mahal, dan lain-lain. Saya mengikuti dua karakter itu. Jadi film dokumenter selalu berangkat dari apa yang sesungguhnya. Nah, ini selalu menarik bagi saya. Apalagi Aceh itu banyak sekali ide yang bisa dieksplor. Eh, Sekitar 3 bulan lalu atau mungkin tahun lalu ya, November, saya melakukan riset di Aceh Besar, dekat Lok Sumawe. Saya sedang meneliti, mungkin akan menjadi film nanti, perempuan-perempuan yang masih menyimpan trauma atau menyimpan peluru di tubuhnya ketika Aceh dalam wilayah konflik. Dulu masih remaja, SMP, sekarang sudah besar, tapi peluru itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuhnya. Ini kan suatu yang menarik dan kisah yang bisa diceritakan. Karena setiap film dokumenter, dia bisa berisi tentang Mbak Z eh, tadi sharing pengalamannya, rumahnya, lalu keluarganya. Ini kan menarik ya. Seperti itu sih Pak Ustadz. Jadi silahkan saja kalau mau didevelop, kalau mau kemana nanti akan saya bantu lewat update di medsos kami, itu akan sangat mudah-mudahan membantu ya. Dari novel nanti tinggal diadaptasikan menjadi bentuk sinopsis sederhana, proposal, lalu diajukan, kalau lolos nanti ada dampingan. Pun tidak hanya di Indonesia, fasilitasi penulisan naskah, fasilitasi produksi film, itu di dunia banyak sekali. Contoh, laki-laki dengan 12 istri yang saya kerjakan, pada tahapan ide Pak Ustadz, pada saat itu saya film belum jadi, baru dalam tahap saya pun belum menulis skrip, saya sudah diundang ke Leipzig, Leipzig Jerman, Jerman Timur ya, Jerman lah pada waktu itu. Lalu saya diundang ke Incheon Korea, diundang ke Tokyo dan banyak negara. Karena apa? Yang saya tawarkan itu sesuatu yang tidak biasa. Nah, biasanya ide-ide yang tidak biasa, ide-ide yang unik itu akan menjadi daya tarik. Dan Aceh itu lumbung keunikan-keunikan ide sih menurut saya Pak Ustadz. Silakan Pak, boleh nanti di-sharekan, mungkin dimodifikasi novelnya menjadi proposal sederhana, lalu dicarikan. Saya nanti bisa nge-share kok, nanti silakan follow, nanti saya akan bantu share ininya, informasinya. Tuh Untuk Pak Ustadz ya, jadi langkah awal adalah di develop dulu ya dari ya, novel buat proposal sederhana. Nah dari situ bisa di submit nanti info-infonya bisa ada di IG-nya Bang Tony. Ya. Terus tadi highlightnya juga mungkin tadi yang saya tangkap dari Bang Tony adalah yang penting harus ada sisi uniknya, keunikannya dari cerita tersebut. Jadi entah itu mau bikin faktual, entah itu mau bikin film non dokumenter pun juga harus ada sisi yang uniknya. Uniknya apa dari cerita itu ya kan? Jadi menarik dan unik. Jadi itu sih ya, Bang Tony ya kalau poinnya ya ya. benar, Pak. Ya benar Mbak. Ya. Ada lagi Baik. pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ini dari teman-teman yang di SMA nih. Mungkin ada yang suka bikin film. Tapi saya mau tanya deh, Pak Ustadz, sebelum diputar film dokumenter ini, teman-teman di sekolah mereka semua sudah familiar ya dengan kata smong. Ya, udah familiar. Cuman kalau di SMA ini mereka Mhm. memang sudah menyiapkan ada film-film pendek itu ada di YouTube-nya. YouTube. Oke. Karena eh Bang Tony saya kan jadi cari-cari tahu juga ya mengenai smong ya. Jujur saya baru tahu smong nih ya setelah lihat filmnya Abang ini kan, istilah smong ini. Ternyata nih sampai sudah mendapat penghargaan dari PBB ya terkait mitigasi bencana sederhana tapi yang menggunakan kearifan lokal. Jadi Pak Ustadz ini smong ini walaupun mungkin katanya singkat kecil ya smong, tapi ternyata tidak hanya bermakna dalam tapi juga dampaknya tuh sudah diakui di dunia internasional. PBB sudah memberikan pengakuan kalau smong ini kearifan lokal yang bisa juga sebagai mitigasi bencana gitu. Yuk, ini mungkin
kita dengar pengalaman dari Mbak Z dulu nih ya, sharing pengalaman. Abis ini mau ada kuis nih rencananya. Ya, jadi saya mau lihat nih teman-teman yang tadi nonton film dokumenter. Oke. Silakan Mbak Z. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih. Awalnya saya nggak tahu kan ada pemutaran Apa kabar ini Mbak Z? Ya Mas, saya kirain Mas ke Aceh Selatan Mas. Online. Ini Iya, reuni nih ya, Mbak Z sama reuni. Bang Tony ya. Iya, pas saya ngeliat postingannya, wah keren nih Mas Tony udah nyampe ke Aceh Selatan aja. Sampai pakai Mbak Z aja belum ya? Eh, iya makanya mungkin mau sharing sedikit terkait apa ya pengalaman lah kemarin itu pengalaman pertama saya di dunia perfilman, benar-benar nggak Oh, ada kepikiran sama sekali tentang direkrut as a narasumber untuk dibuatkan film dokumenter. Awalnya saya sempat nolak nih sama sama krunya yang menawarkan ke saya. Saya bilangnya saya nggak bisa acting, saya bilang. Saya nggak bisa acting. Terus si abangnya itu meyakinkan bahwa enggak Kak, ini kita nggak ada acting apa-apa, kita cuma ngikutin kegiatan kakak, terus kita shoot apa yang sedang kakak kerjain gitu katanya. Kebetulan memang kenapa akhirnya saya yang dipilih karena yang pertama itu saya salah satu penyintas tsunami di 2004 yang saat tsunami itu berumur 12 tahun dan sekarang saya kemudian melanjutkan pendidikannya yang terkait dengan kebencanaan di S2 kebencanaannya Unsiah sampai saya bekerja juga sebagai peneliti kebencanaan di Tsunami and Disaster Research Mitigation, itu UPT mitigasi bencananya Unsiah, dan alhamdulillah tahun kemarin saya lulus CPNS dosen untuk mengasuh mata kuliah manajemen bencana juga. nah jadi Jadi pas banget ya. iya, jadi memang udah mungkin secara langsung tidak langsung itu apa yang saya alami di 2004 itu sekarang mengantarkan saya untuk masuk di dunia kebencanaan. Dan Jadi Mbak Z ini hidupnya berkutat sekitaran tsunami. eh, semalam juga di Aceh Selatan itu gempa ya. Ya, Di benar. Ha. ya 6,2. Kemarin. Kebetulan saya ada ya kami kalau di Lotsmawe itu nggak sampai ke sini nggak sampai kerasa ke sini, cuma saya kebetulan ada aplikasi BMKG kan jadi masuk notifikasinya. Nah, sebenarnya film-film seperti ini itu menjadi salah satu wadah pengetahuan buat teman-teman, apalagi ini kan penontonnya itu adik-adik SMA ya, SMA SMP yang mana mereka di 2004 itu belum ada yang lahir. Mereka tidak punya pengetahuan terkait tsunami seperti apa yang saya rasakan di 2004. Saya nggak pernah punya pengetahuan apapun terkait tsunami itu kan. Hanya memang nggak pernah, sama sekali nggak pernah kebayang ada yang namanya tsunami yang gelombang besar gitu. Ini salah satu apa ya, kita itu di Aceh itu banyak bencananya, nggak cuma tsunami. Mungkin di Aceh Selatan juga banyak potensi-potensi bencana lainnya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya media yang paling sederhana untuk teman-teman, untuk anak-anak muda sekarang membangkitkan keingintahuan mereka terkait kebencanaan. Mungkin nanti kalau yang kayak Pak Ustadz tadi sudah punya novel yang terkait suasana di Madani, mungkin nanti dengan adanya sudah nonton film Semong ini ada keinginan untuk oh ternyata kita di Mekah itu punya kearifan lokal ini loh terkait bencana ataupun kearifan lokal apapun itu, nggak hanya bencana, yang mungkin bisa dibukukan kemudian bisa didokumentasikan lah, yang mana nanti itu jadi apa ya,
bekal untuk generasi-generasi di bawahnya. Untuk ya kayak Semong lah, kayak Semong yang di Semelu itu. Mereka 1907 mengalami tsunami yang tapi karena belum ada yang namanya Nandong, Semong banyak korban saat 1907 itu. Kemudian di 2004 itu hanya sekitar kurang dari 6 orang korban di Semelu, padahal kan di Semelu itu pusatnya tsunami. Pusat tsunami 2004 itu di Semelu, tapi karena dengan adanya pengetahuan Semong itu eh, hanya 6 orang dari sepulau itu, hanya 6 orang korbannya. Berbanding terbalik dengan kita yang di Banda Aceh atau Aceh Besar, yang notabene-nya itu kita udah termasuk lebih maju dari Semelu, tapi malah kita korbannya lebih banyak, nggak ada mitigasi sebelumnya, nggak ada pengetahuan. Sementara yang di Semelu itu hanya hal sesederhana Semong bisa menyelamatkan hampir satu pulau. Ini keren banget sini. Idenya Mas Tony keren banget. Mudah-mudahan ke depannya ada ide-ide lain lagi. Amin. Ya, saya juga makanya begitu saya jadi kebetulan nih Mbak Z ya, saya sharing dikit. Salah satu produser dari film Semong ini itu adalah teman kuliah saya, Fauzan Zidni. Mas Teman Fauzan ya. kuliah, iya, di FISIP UI kan. Jadi makanya ketika dan dia memang sebelumnya tuh jarang memproduksi film dokumenter. Biasa dia film komersil lah ya, Disney segala macam. Makanya pas saya lihat update-nya di Instagram, wah, dia bikin film dokumenter. Pas saya baca kan, kok sebenarnya dari posternya pun juga sudah menarik ya. Saya lihat pertama yang saya lihat tuh poster yang 3 bapak pakai baju kuning itu loh. Itu menarik banget. Saya baca summary-nya kan, ceritanya, wah ini keren nih, harus banget diputar di Aceh gitu kan. Kebetulan memang eh, warga ada sekolah di Aceh Selatan, di Insan Madani. Jadi ya memang saya pengen teman-teman di sekolah ini nih tahu lah mereka ya terhadap kearifan lokal Semong ini Ya, gitu kan. Karena manfaatnya kan luar biasa ya. ya Semakin saya benar. cari tahu mengenai Semong, semakin saya wow, terkagum-kagum gitu kan. Ternyata nggak Ya, perlu teknologi super canggih pun juga bisa gitu jadi alat mitigasi yang mencegah korban jiwa banyak dari bencana besar gitu. ya Nah, benar. Dan jadi Semong, ya terima Semong kasih itu Mbak. sendiri sekarang sudah masuk Oh, KBBI. Sudah masuk oh iya, oh KBBI sudah masuk sebagai KBBI. bahasa Artinya apa kalau pengganti di KBBI? tsunami. Semong itu tsunami. Iya, kalau tsunami itu kan dia bahasa dari Jepang kan. Nah, kalau kita Iya. itu Semong ya. Kalau kita sekarang Semong Jadi di Semong kalau Indonesia. kalau kita buka kamus KBBI, Semong itu tsunami. Ya, mungkin bahasanya bukan tsunami, lebih ke kayak gelombang air gitulah. Oke, Ah, gelombang ombak besar gitu iya, ya. ombak besar ya. Oke, oke. Oke, oke, Mbak Z. Wah, menarik banget nih. Sekalian tadi ada sedikit ini ya, insights dari Mbak Z karena sekarang sudah profesinya sebagai dosen terkait kebencanaan. Iya, Nah, sekarang karena mengingat waktu ya, teman-teman, kan rencananya mau ada kuis nih. Jadi saya mau lihat nih, teman-teman fokus nggak nonton film Smong? Kuisnya nanti mungkin dari Bang Tony ada satu pertanyaan, nanti ada satu pertanyaan dari Mbak Z, satu lagi dari saya. Jadi total ada 3 kuis ya. Dan ada hadiahnya kuisnya ya. Nanti hadiahnya minta ke Bang Wawan. Saya pastikan pasti dikasih. Pokoknya pasti ada hadiahnya. Jadi harus semangat. Ayo nih, yang di Susoh nih, yang SMP ayo. Yang SMA saya lihat pada semangat ya. Karena kayaknya beberapa ada yang minatnya ke sinematografi, ke sinema. Coba mungkin pertanyaan pertama dari Bang Tony. Teman, Ya, ya, terima kasih Mbak. Pertanyaan dari saya, film Semong itu diproduksi di 2 lokasi. Lokasi pertama di Banda Aceh, lokasi kedua di pulau mana? ayo, Silakan. siapa yang bisa jawab? Angkat tangan, sebutkan nama, kelas berapa, dan dari mana asalnya. Maksudnya dari kabupaten mana atau apa? Aku.
Ini udah ada yang menjawab? Jangan lupa suaranya di-unmute dulu tuh. Nah, tanya dulu namanya sama kelas dari mana asalnya. Perkenalan. Jawabannya tadi apa? Pulau apa? Oke, pronunciation-nya udah benar ya Bang ya? Tadi Iya. saya sempat salah ngomong di awal. Oke, udah benar ya. Ya, udah Namanya benar. siapa nih? Tadi nggak jelas namanya siapa? Namanya dari SMA dulu. Ya, benar Mas. Kamu dari yang Meke atau dari yang Susoh? Iya, betul. Mereka apresiasi. Oke, benar-benar. Sekarang pertanyaan kedua ya. Dicatat ya sama Bang Wawan ya. Ini ya. Ada yang Oke, ya. dapat. Pertanyaan kedua dari Bu dosen, Mbak Z, silakan Mbak Z pertanyaannya. Oke. Tadi saya sempat sebutkan sebelum terjadi di 2004, tahun berapakah terjadi tsunami di Simelu? Nah, ayo. Kalau yang tadi nyimak dengan fokus pasti bisa jawab. Ayo. Berapa tsunami yang sebelumnya? Ya. Fokus bisa jawab. Ayo. Sebelumnya. Coba dulu Ya, yang jawab siapa? Ya, jawab siapa? Semua komuniknya nih. Semua komuniknya nih. Boleh dengar pertanyaan. Kak, pertanyaan boleh diulang. Tahun berapa terjadi tsunami Simelu? Boleh diulang pertanyaannya. Terjadi tsunami Simelu sebelum Jadi pertanyaannya Mbak Z, tahun berapa tsunami yang sebelumnya terjadi di Pulau Silume? Simelu. Simelu Kak. Simelu. Iya. Ya. Lu. Maaf. Iya, iya. Ini yang jawab dari Susoh ya? Tahun berapa? Oh, atau dari Meke? 1997. Ada dari Mekah. 19. Tahun berapa yang jawab siapa nih, yang dari yang mana nih coba? Tahun 1907. Siapa? Ini berarti yang jawab yang dari Meke lagi nih ya? Orang tuh jawab. Kok mungkin ini dua? Aduh, I'm sure lah. Ya. Aduh, ada. Aduh. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Disimak ya, masih ada satu kesempatan lagi untuk mendapatkan hadiah. Pertanyaan ketiga dari saya. Yo, yang tadi nonton filmnya serius banget. Oke, nih hostnya bilang angkat tangan dulu ya. Jadi untuk bisa angkat tangan dulu ya. Yang angkat tangan itu nanti yang akan menjawab. Nah, pertanyaannya adalah ini sedikit terkait dengan pertanyaannya Mbak Z. Jadi tadi di tengah-tengah film Mbak Z ada adegan pergi ke sebuah gua. Ya. Di gua tersebut Mbak Z menjelaskan kan itu sejarahnya, oh di Aceh sudah beberapa kali terjadi tsunami. Nah, pertanyaannya adalah sudah berapa kali total tsunami terjadi di Aceh?
Dari berapa ribu tahun yang lalu sampai yang terakhir tahun 2004. Ayo, yang bisa 12 jawab angkat kali. tangan, 12 sebutkan. kali, 12 kali. Anak kecil jangan jawab, nanti dulu suara kakaknya dulu. Ayo. Iya, namanya siapa? Jangan lupa nama dan kelas berapa. Baik, jawabannya Dah. sudah seperti itu. Ya, oke, benar. Namanya siapa nih? Jawabannya sudah seperti itu. Oke, ya benar. Nanti bilang ke Bang Wawan ya. Berarti nih kayak dari tadi yang jawab yang dari Meke terus ya. Susoh kasihan belum jawab. Nanti Susoh minta hadiah ekstra ke Bang Wawan aja ya. Nanti saya titipin. Oke nih. Sekarang karena pemutaran film dari Bang Tony pun juga sudah, dan saya sangat senang ya karena melihat teman-teman juga antusias ya. Bahkan tidak hanya teman yang antusias, tidak hanya murid tapi juga guru-gurunya juga antusias ya. Kayaknya banyak yang mau ikutin jejaknya Bang Tony jadi sutradara hebat. Mudah-mudahan nanti dari Insan Madani, amin, lahir, muncul bakat-bakat besar di dunia perfilman Indonesia ya. Jadi bisa memajukan nggak hanya Indonesia tapi khususnya juga Aceh ya. Yang penting ingat tadi kata Bang Tony, harus ada keunikan dari cerita yang mau diangkat ya, mau itu dokumenter maupun non dokumenter. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Rini juga dari Sensuria dari awal sudah hadir. Tadi Mbak Rini juga memberikan sambutan singkat kepada Bang Tony, sudah bersedia menjadi narsum, dan yang surprise adalah kehadiran Mbak Z. Ini makasih banget ya Mbak Z ya. Ya ampun, jadi lebih hidup lagi diskusinya ya. Apalagi ternyata sekarang Mbak Z profesinya sebagai dosen bidang kebencanaan. Jadi klop Iya. banget ya. Kapan-kapan kalau kita mau bikin acara boleh ya Mbak Z ya terkait Siap. kebencanaan ya. Siap, Kak. Madani. Ya. Mantap. Oh, sebelum kita tutup sesinya Ya. hari ini, Makasih. kita foto bersama dulu ya. Ya, Mbak Z, Bang Tony, guru-guru nih, Bang Wawan, Mbak Rini juga. Coba tolong diatur foto bersamanya. Saya nggak ngerti nih. Saya dari handphone soalnya. Laptopnya dikuasain sama anak saya. Tapi kalau di laptop bisa gak? Coba. Ayo, Wawan ya, yang ngambil ya, Pak Ustadz Mahmudi. Ya, aba-abanya ya. Tolong. Untuk foto bersama. Aba-abanya dari siapa nih? Dari Dari aku. Bang Wawan. Gerah. Oke, Bang Wawan. Aba-abanya. Hostnya. Ayo. 1, 2. Pak Ustadz, lihat depan Pak Ustadz. 3. Coba sekali lagi. Nah, tadi yang telat baru datang. Ayo lagi, aba-abanya. 1, 2, 3. Tunggu, satu kali lagi ya, terakhir nih biar afdol. Tunggu, 1, 2, Sarah senyum Sarah. 1, 2, Pak Ustadz Mahmudi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Bang Tony, Mbak Rini. Terima kasih semuanya, Mbak Z sehat-sehat juga, terima semuanya. kasih ya. Mbak Sehat Zed, juga. sehat-sehat. Terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak. Mbak Z kalau lagi main ke Mekah atau ke Banda kabarin ya. Kita Insan Madani Siap. juga ada di Banda, tapi yang di Banda itu PAUD TK. Oke. Siap, Kak. Ya, wah terima kasih Bang Tony, sehat-sehat. Kapan-kapan kalau saya ke Sehat-sehat. Jawa main-main ya ke tempat Bang Tony. Ya, ditunggu Mbak, silahkan. Silahkan dengan senang hati. Terima kasih banyak terima ya. kasih, Terima kasih Bang. banyak. Terima kasih Bang Wawan, Terima terima kasih. kasih Pak Ustadz, teman-teman semua. Terima kasih. semua ya. Iya, terima kasih ya Bang Wawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berakhir sudah acara kita pada pagi yang berikutnya. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca doa menutup majelis. Saya Didi Fauzin. Dan saya, Meis Burda Satria. Kami sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum.